Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurbannya, beliau mengatakan, Allahumma hada minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Hewan kurban itu dari siapa? Dari Allah yang kasih. Yang kasih rezeki kita siapa? Kemudian kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita nggak mau kasih. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun beliau minta anak. Sebagian orang di antara kita 5 tahun menikah nggak punya anak, 10 tahun menikah nggak punya anak, 20 tahun nggak punya anak. Nabi Ibrahim puluhan tahun. Disebutkan dalam Israiliyat beliau umurnya kira-kira hampir 80 tahun ketika punya anak Ismail. Beliau nggak berhenti berdoa mengatakan Rabbi habli minas salihin. Terus beliau minta sama Allah Azza wa Jalla. Nggak pernah putus asa. Dan dikasih sama Allah seorang putra, tapi bukan dari istri pertamanya. Dia akhirnya menikahin Hajar, punya anak namanya Ismail. Bagaimana bahagianya orang tua yang menunggu kedatangan anak selama hampir 80 tahun. Bahagia. Beliau jatuh cinta sama anak, dan anak ini zinatul hayatid dunya. Anak itu perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun, harta dan anak. Orang kaya raya, rumahnya seluas 1 hektar mungkin, tapi nggak ada anak di dalamnya, seperti malam yang gelap gulita tanpa bintang-bintang yang menerangi. Ini Nabi minta berdoa lama dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla, diuji karena Nabi Ibrahim jatuh cinta sama tuh anak. Jatuh cinta sama tuh anak. Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim yang tinggal di Syam untuk membawa anaknya ke Mekah. Dibawa nih, perjalanan yang jauh sampai Mekah bersama istrinya dan Ismail. Tidak ada penduduk di Mekah, jemaah. Kalau sekarang jemaah haji berangkat semua dengan semua fasilitas, nggak berat lagi orang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya. Dia berangkat ke hotel-hotel yang penuh dengan AC. Masjidnya pun penuh dengan AC. Air sepanjang waktu bisa kita minum. Nabi Ibrahim ke sana hanya membawa 1 wadah kurma dan 1 wadah isinya air. Di situ ada 1 pohon, disebutkan pohon dauh. Di situ diletakkan Hajar bersama Ismail. Terus Nabi Ibrahim pergi. Hajar ini bingung melihat suaminya. Kok ditinggal gitu? Ada suami-suami yang kurang tanggung jawab. Anaknya ditinggal, istrinya tinggal, nggak dikasih nafkah. Itu Hajar langsung ikut Nabi Ibrahim. Ibrahim naik ontanya mungkin. Hajar ikut bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, kamu titipkan kita kepada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa di sini loh. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Beliau terus berjalan. Ditanya lagi sama Hajar, Ya Ibrahim, ila man takiluna? Kau titipkan kita kepada siapa ini? Nggak dijawab. Sampai 3 kali nggak dijawab. Hajar sadar mungkin pertanyaan dia salah. Sebagai istri seorang nabi, ibu seorang nabi, tanya kepada siapa dititipkan? Maka dia merubah pertanyaannya. Mengatakan kepada suaminya, Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, na'am, iya. Apa kata Hajar? Silahkan engkau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita.
Iman, jemaah. Orang kadangkala kehilangan sedikit kenikmatan dunia, sudah bingung, di PHK bingung, seakan-akan tidak punya Tuhan yang Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kau mukmin enggak? Pergi Nabi Ibrahim. Kita tahu kisah Hajar, bagaimana kemudian airnya habis, kurmanya habis, susunya kering. Kemudian dia lari di antara Safa dan Marwah. Dia tahu Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Bukan berarti kita yakin sama Allah Azza wa Jalla, udah tidur-tiduran di rumah, enggak. Usaha untuk mencari air. Kemudian Allah pancarkan air dari kaki Ismail. Keluar air Zam-Zam. Setelah itu orang-orang kemudian datang ke Mekah dan juga doa Nabi Ibrahim. Allah ceritakan di surat As-Saffat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Anak itu belahan jantung bapaknya. Nabi Ibrahim tinggal di Syam, anaknya tinggal di Mekah. Bapak ini gimana hatinya? Tapi dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang tidak boleh ada cinta selain Allah di hati dia. Semuanya harus untuk Allah Azza wa Jalla. Allah harus lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim ini, setelah Nabi Ismail, ya umur belasan tahun, Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim sudah bisa kerja bantuin abahnya. Orang tua senang sama anaknya, jamaah. Bolak-balik nih Nabi Ibrahim. Suatu saat datang ke Mekah, Nabi Ismail sudah remaja, belasan tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun atau lebih dari itu. Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai ananda, aku bermimpi dalam tidurku kalau aku menyembelihmu. Nabi bermimpi, dan Nabi ketika bermimpi, mimpinya benar, itu wahyu ilahi. Antum jangan mimpi nyembelih anaknya pagi-pagi, nak, bapak mimpi nyembelih, setan itu. Ini mimpi para nabi benar. Apa kata Ismail? Seorang putra mau disembelih. Bapak yang cinta sama anaknya diperintahkan menyembelih putra semata wayangnya. Disebutkan belum lahir Nabi Ishak, belum. Ini masih punya anak satu nih, namanya Ismail. Apa kata Ismail? Nabi Ibrahim mengatakan, fandur madza tara, gimana pendapatmu nak? Qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, insyaallah. Dibawa Nabi Ismail, ayahandanya Masya Allah berusaha untuk menajamkan pisaunya. Nabi Ismail bilang, abah, bajuku buka supaya jangan kena darah, nanti ibu sedih ayah. Ini bapak sama anak benar-benar cinta sama Allah. Kita kadang-kala disuruh berkorban rumah kita, Allahu Akbar, berkorban pekerjaan kita. Ini anaknya dikorbankan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah berserah diri kepada Allah, disiapkan Nabi Ismail, ditidurkan, diambil itu pisau, mau diletakkan di lehernya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya.
Dipanggil, Ibrahim, udah cukup. Ini hanya ujian buat engkau. Dan engkau telah melaksanakan tugas. Ahibati fillah, kalau bicara kurban, berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk berkurban jamaah? 1 ekor kambing berapa? 1,8, 2,8, mahal banget. 3 juta. Ada yang 4 juta. Kalau ada, ya ada yang mahal lah memang. Yang paling murah 1,8 dapat. Domba itu umurnya berapa? 6 bulan. Domba umur 6 bulan itu berapa sih harganya? 1,5 dapat lah. Kalau umur 6 bulan. Kalau kambing etawa itu umur setahun. Nggak banyak. Kayaknya lebih mahal handphone antum. Berapa harga handphone antum? Handphone yang kita itu kadang-kadang punya handphone bagus nggak ada gunanya. Hanya buat telepon sama WA. Ada apa beli yang bagus-bagus? Beli ada handphone harga 300.000. Sisanya belikan kurban. Ahibati fillah, ini salah satu bentuk pengabdian hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau bos kita, insya Allah, orang kalau mau naik pangkat jamaah, apa kata bos diturutin. Aku mau ini, siap. Ana heran jamaah. Apapun dikorbankan. Sampai ada yang mengorbankan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk sedikit kenikmatan dunia. Ini hanya seekor kambing, seekor sapi. Masa engkau nggak mau? Ikrar seorang muslim mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Buat Allah, pemilik alam semesta ini. Bumi ini milik Allah. Bukan hanya Indonesia, Malaysia pun milik Allah, Australia milik Allah, Amerika milik Allah, semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit, antum lihat planet-planet yang ada di langit itu milik Allah Azza wa Jalla. Lalu antum tidak berkorban buat Allah. Antum mau minta apa sama Allah? Apa yang antum inginkan? Kita kalau sama bos kita ngomong, nak, atau kamu mau jabatan yang mana kamu? Kita siap. Padahal bos kita punya apa sih? Sandal di rumahnya bukan milik dia. Rumahnya bukan milik dia. Mobilnya bukan milik dia. Nyawanya pun bukan milik dia. Selalu kalau ada orang meninggal kita mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Ana nih dengan seluruh yang ada di diri ana, anak-anak ana, istri ana, keluarga ana, semuanya milik Allah. Kita mengatakan sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb alam semesta ini. Masih berat antum untuk berkorban. Antum mau minta apa? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku beri. Lalu kita nggak berdoa sama Allah. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat mendengarkan setiap
yang diucapkan sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, aku mengabulkan permintaan orang yang minta sama aku. Kita tuh sering minta sama manusia, minta sama Allah. Hendaklah laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya, jemaah. Ahibati fillah, di antara hikmah kurban ini, ya, berbagi dengan saudara kita. Kita mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bentuk pembuktian cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga berbagi. Tuh hewan kurban dikorbankan, bukan kemudian dibuang. Ada manusia-manusia yang berkorban untuk selain Allah. Berkorban kerbau, kepalanya ditaruh di mana? Di laut. Berkorban. Buat siapa antum berkorban? Untuk apa antum berkorban? Maka dalam Islam hewan itu disembelih, kalian makan, silahkan. Bagi sama tetangga-tetangga, kasih orang-orang miskin, jangan dibuang. Tapi kadangkala memang beda iman. Sehingga itu kepala sapi dibuang ke laut. Buat siapa buang ke laut? Enggak, Ustaz, ngasih makan ikan, Ustaz. Oh, sejak kapan engkau punya tugas ngasih makan ikan? Yang jumlahnya miliaran ikan itu Allah yang kasih makan. Atau memang engkau korbankan untuk penunggu lautan? Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi korban sembelih. Maka sunnahnya orang berkorban itu, setelah dia berkorban, makan dari hewan korbannya, bikin sate, bagi-bagi sama tetangga. Allah itu cuma ingin tahu engkau itu benar nggak beriman. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kalian makan dari kurban kalian dan kasih makan orang lain yang miskin, yang perlu, yang fakir. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah hewan-hewan itu kami tundukkan buat kalian. Allah ciptakan sapi buat kalian, kambing buat kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, dagingnya itu nggak sampai kepada Allah. Jangan dipikir dagingnya itu jadi diambil Allah. Enggak. Darahnya juga tidak. Allah tuh nggak perlu sama kurban kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tuh Allah menundukkan hewan-hewan itu buat kalian agar kalian mengingat Allah, bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya ucapan di lisan, tapi pengagungan di hati yang diaplikasikan dengan raga seorang hamba. Antum melihat bagaimana seorang tentara yang siap berkorban jiwa raganya. Kalau dulu anak punya teman-teman yang dikirim ke tim-tim pada masa itu, nggak pernah pulang, hilang mereka, mati. Dia berkorban. Maka cobalah antum berkorban buat Allah Azza wa Jalla. Bukan nyawa antum sekarang yang diminta. Ini di hari-hari ini hewan ternak. Antum lihat, aduh nggak punya fulus Ustaz. Motor antum berapa harganya? 15 juta Ustaz. Jual lah. Beli motor harga 5 juta. Ada motor 5 juta jamaah? Ada.
Enak dinaikin harga 5 juta. Enak nggak enak? Enak lah. Baru yang 1,5 juta nggak enak. 5 juta enak. Cuma nggak bisa gaya. Kalau pakai itu malu lah. Nggak apa-apa. Tapi anak sudah korbankan. Yang punya mobil terus nggak korban. Berapa harga mobil antum? 150 juta. Jual. Terus Pak Ustadz, saya butuh semua mobil. Beli mobil lagi. Bisa dapat mobil harga 50 juta. Dapat 50 juta mobil. Dapat 50 juta aja. Kenapa harus yang 150 juta? Kalau bilang nggak mampu, gimana dikatakan nggak mampu? Mobilmu itu, handphonemu, motormu. Betifillah, kalau bicara hukum kurban ini memang para ulama beda pendapat. Kalau bicara hukum, ada yang mengatakan sunnah yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Ada yang mengatakan sunnah yang ditekankan tapi dibenci orang yang meninggalkan padahal dia mampu. Nggak sampai haram kalau dia nggak kurban, tapi dibenci. Mana antum punya duit antum? Kita di bandara sekali terbang ke Surabaya itu tiketnya bisa buat beli kambing 1,2, bolak-balik 2,4. Udahlah kalau gitu naik kereta antum. Capek dikit itu duitnya bisa buat korban. Ahibati fillah, kalau keutamaannya ya jangan ditanya lah gimana seorang yang berkorban buat Allah Azza wa Jal. Tuh korban dia nanti insya Allah akan datang pada hari kiamat menjadi saksi bahwa engkau telah berkorban. Asalkan ketika menyembelih lillahi ta'ala. Karena Allah katakan fasolli li rabbika, bukan untuk berbangga diri. Karena sebagian orang, masya Allah, dia beli sapi. Di sini berapa ton? Saya beli sapi. Berapa ton ini? 1,5 ton, siap. Ini duitnya. Sana beli lagi. Nanti di masjid diumumkan. Ini sapi siapa yang paling besar? Punya anak itu. Oh masya Allah, iya Pak, punya bapak. Ada apa antum seperti itu? Kambing seperti itu. Kita ngelihat kamu berapa beli kambing? 5 juta. Anak mau beli yang 6 juta. Bukan untuk berbangga-banggaan. Karena kalau untuk berbangga-banggaan, untuk ya menunjukkan antum berkorban, yang ada neraka menunggu kita. Api neraka itu dihidupkan dengan orang yang beribadah ria. Ingat, yang pertama dibakar di api neraka itu bukan perampok, bukan penyembah-penyembah berhala, bukan. Tapi orang-orang yang berbuat amal kebaikan tapi hanya berharap pujian dari orang. Tolong ikhlaskan lillahi ta'ala. Berkorban itu nggak harus di masjid. Memang Rasul SAW setelah khutbah Idul Adha, beliau itu khutbahnya di lapangan. Setelah sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha, beliau turun dari mimbarnya, beliau lalu menyembelih kurbannya di sana. Para ulama mengatakan memang seorang imam dianjurkan kalau bisa nyembelih di sanalah, di tempat sholatnya dia sembelih, untuk memberikan contoh kepada orang-orang. Dan Nabi juga untuk memberikan sunnah kepada para sahabat untuk melihat bagaimana cara memotongnya pada waktu itu. Antum korban nggak harus di masjid, bisa di rumah. Antum beli kurban, tetangga-tetangga nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Ini kurban antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Ustaz, semua pada naruh di masjid. Antum beli 2. 1 taruh masjid, 1 di rumah, nggak ada yang tahu kecuali antum sama anak-anak antum. Disunnahkan untuk memotong sendiri, potong sendiri. Anak-anak suruh ngulitin bareng-bareng. Ustaz nggak bisa ngulitin, nggak apa-apa, sobek-sobek kulitnya, nggak dosa. Kadang-kala berapa sih harga kulitnya mah? Kulit kambing berapa harganya?
Nggak dijual. Nggak dijual apalagi. Sudah potongin, goreng kulitnya. Nggak perlu harus panggil tukang potong. Semua bisa potong. Kalau nggak berani, lihat tutorial di mana? Tutorial di YouTube. Oh, gini caranya. Bismillah. Asah dengan baik. Katakan Bismillah, Allahu Akbar. Hadapkan ke kiblat, ya. Sambil mengatakan Allahumma taqabbal minna, ya Allah. Allah terima dari kami dan dari keluarga kami. Nggak ngadep kiblat pun, yang penting baca Bismillah, Allahu Akbar. Susah apa mudah? Mudah sekali. Astagfirullahaladzim. Cuma kadang-kala kita ini malas. Aduh Ustaz, kena darah Ustaz. Antum belum berjuang di jalan Allah, cuma berkorban kambing nih, berdarah-darah tangannya, bismillah. Kemudian jamaah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat orang yang mau berkorban. Sebelum berkorban, kita nih masuk di 10 awal Dzulhijjah. Kalau antum melihat bulan Dzulhijjah, antum baca doa. Apa doanya melihat hilal? Ana kasih hadiah. Ya Allah jamaah. Doa melihat rembulan. Tiap bulan kita itu akan melihat hilal. Bulan sabit yang menandakan ini bulan baru. Hari ini tanggal 3. Nah, apa doanya tuh? Jamaah. Ustaz, tadi kan katanya Ustaz harus ikhlas, nggak boleh riya. Kita ini urusannya belajar sekarang. Fadhol. Masa semasjid nggak ada yang tahu jamaah? Doa melihat hilal. Siapa yang tahu? Fadhol, mau googling nggak apa-apa, cari apa doanya. Dapat? Belum dapat. Cari nanti. Nah, fadhol. Sinyal, maaf. Oh, yang salah sinyalnya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina wal iman wal Islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardah Rabbuna wa rabbukallah. Masya Allah, bagus antum. Insya Allah, walaupun nyontek nggak apa-apa aja. Karena doa ini nggak harus hafal. Artinya tapi tiap bulan antum melihat rembulan langsung buka doanya. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikan awal bulan ini ya Allah yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bayangkan kalau semua muslim Indonesia berdoa. Tiap awal bulan berdoa minta keimanan dan keamanan. Wassalamati wal Islam, minta keselamatan dan minta Islam. Di Indonesia jumlahnya 200 juta berdoa tiap awal bulan. Ya doanya sendiri-sendirilah. Malam-malam habis maghrib pulang dari masjid lihat ya Allah ada hilal. Anak camping, nak sini nak, baca doa nak. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Itu yang pendek. Katakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Karena ada manusia yang menyembah rembulan. Ada yang mengatakan rembulan itu Tuhan. Bukan. Tuhanku dan Tuhanmu itu satu, Allah Azza wa Jalla. Ini ada hukum yang berkaitan ketika masuk awal Dzulhijjah. Apa? Dilarang untuk potong kuku. Dilarang untuk potong rambutnya buat orang yang punya hewan kurban. Ana alhamdulillah udah beli hewan kurban Ustaz. Nah, ana mau kurban. Kalau gitu jangan dipotong kukunya. Jangan dipotong rambutnya sampai kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat
hilal Dzulhijjah, artinya masuk ke malam 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhahi, dan seseorang di antara kalian mau berkorban dia, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan diri untuk memotong rambutnya atau untuk memotong kukunya. Biarkan kuku antum sampai berapa hari jemaah? Sampai dipotong kurban. Kalau antum potong tanggal 10, setelah antum potong boleh antum potong rambut dan potong kuku. Kalau antum potong tanggal 11, berarti tanggal 11 baru potong kuku. Subhanallah. Kita yang biasa bersih selalu motong kuku. Kita lihat, ya Allah, anak kalau ngelihat kuku, ya Allah panjang banget kukunya. Tapi ingin motong, ingat aku mau korban. Tahan diri. Apa hikmahnya? Para ulama ketika berbincang tentang hikmahnya, di antara hikmahnya adalah agar ya engkau menyerupai jemaah haji. Engkau nggak bisa berangkat haji kan ada di sini. Orang yang haji kemudian pakai ihram dan niat itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Sampai kapan? Sampai mereka juga potong kurbannya, sampai mereka lempar jumrohnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan potong kurbannya, baru mereka boleh bertahallul. Kita yang di Indonesia bisa merasakan sedikit ibadah yang dikerjakan sama mereka yang ada di Mekah sana. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tadi bicara umur sudah tahu. Jangan sembarangan beli kambing. Kambing setahun, domba 6 bulan itu minimal. Kalau sapi umur berapa tahun? 2. Dan dianjurkan ya yang bertanduk yang bagus lah kalau beli sapi jamaah. Kemudian hewan kurban ini harus selamat dari aib dan kekurangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 model hewan kurban yang nggak boleh, nggak sah untuk kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayinu auruha, yang picak, yang picaknya itu jelas. Jadi kalau ada kambing picaknya nggak jelas, nggak kelihatan kan. Ada yang memang satu matanya ketutup, tapi ada yang dia bisa terbuka matanya, nggak kelihatan kalau dia itu nggak bisa ngelihat satu matanya. Boleh masih, tapi kalau yang jelas-jelas picaknya nggak boleh. Kemudian al-maridatul bayinu maraduha, yang sakit, yang nampak sakitnya, kelihatan nih binatang sakit. Karena kita tahu kadang-kala penyakit di binatang itu bisa pindah kepada manusia yang memakannya. Jangan. Kemudian wal arja al bayinu arjuha, yang pincang, yang pincangnya sangat kelihatan jemaah. Ada yang pincang tapi nggak terlalu kelihatan kalau dia itu pincang. Kemudian wal kasirah allati la tunqi, hewan yang kurus yang nggak ada sumsumnya jemaah. Jadi orang kalau kurus banget itu sumsumnya isi darah kadang-kadang. Itu kalau kurus nggak boleh. Masya Allah, berarti kan mudah kalau itu Ustaz. Yang lainnya ya alhamdulillah. Yang masih tanduknya patah satu masih diperbolehkan walaupun makruh. Sebenarnya ulama mengatakan ya kalau bisa janganlah, cari yang sempurna. Kurbanlah binatang yang sempurna. Kalau bicara yang paling bagus, Nabi SAW itu menyembelih 2 domba, amlahaini aqranain, yang dombanya ini cantik jamaah, bukan cantik ya, ganteng lah. Kalau cewek cantik, gagah dombanya ini. Aqranain bertanduk,
Matanya ada hitamnya, kakinya ada putih domba ini, tapi matanya ada hitamnya, kemudian kakinya ada hitamnya, lututnya ini kalau duduk dia hitam, terus di bawah perutnya ada hitamnya. Jadi kalau antum beli, cari yang bagus. Mahal Ustadz, yang bagus Ustadz. Ya antum beli handphone cari yang bagus juga. Masa cari domba, datang ke tempat penjualan domba, mana yang paling murah? Masya Allah. Masa mana yang paling murah? Tanya mana yang paling bagus. Karena kalau antum bilang mana yang paling mahal, kadangkala mahal itu tidak harus bagus ya. Tapi di Arab sana ada iklan surban. Besar iklannya surban itu jemaah. Tulisannya adalah nahnul afdal bi annanal aghla. Kita yang terbaik karena kita paling mahal. Masya Allah. Jadi iklannya karena paling mahal jadi paling baik. Belum tentu. Makanya antum harus pilih. Ada sapi yang gemuk tapi nggak bertanduk, aduh kurang bagus lah pemandangannya. Ada sapi itu yang memang nggak punya tanduk. Sapi apa? Ada berangos atau apa itu? Adalah sapi-sapi yang nggak punya tanduk. Antum cari yang bertanduk. Jadi dianjurkan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah ditanya untuk membebaskan budak. Mana yang paling bagus? Dulu kan masih ada perbudakan. Kita dianjurkan membebaskan budak. Nabi SAW mengatakan, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliya. Yang paling mahal harganya dan yang paling dicintai oleh pemiliknya. Jadi kalau antum lihat yang paling bagus, orang biasanya mahal mau nggak mau. Antum beli. Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Orang berpikir kalau kita keluarkan duit umpamanya beli kambing. Kambing yang bagus di Jakarta berapa harganya? Bagus lah, paling bagus. Berapa? Berapa? 8 juta? Murah 8 juta jemaah. Kayaknya belum bagus 8 juta itu. Berapa jemaah? Ana pernah melihat kambing di Lumajang. Allahu Akbar. Nanti berapa? 25 juta. 25 juta dapat sapi kata dia. Lain ini kambingnya Ustaz. Bener aja mah. Ganteng kambingnya itu. Tapi sayang lah Ustaz. Dagingnya dikit. Ahsan beli sapi. Iya, beli sapi yang bagus juga. Kalau beli sapi, sapi yang bagus. Mana yang lebih utama? Korban kambing, sapi atau onta? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kambing. Yang paling utama kambing. Kalau sendirian kambing. Tapi kalau antum potong sapi sendirian, insya Allah lebih utama. Sapi kan untuk 7 orang. Ini antum enggak. Alhamdulillah Ustaz, saya punya rezeki. Saya potong 1 ekor sapi untuk saya sendiri. Untuk istri anak potongkan kambing. Untuk anak kambing, anak sapi sendiri. Fadhol jamaah. Itu akan mulia. Kalau patungan nggak apa-apa, sapi itu buat 7 orang. Pamannya harga sapi 21 juta, ya udah 3 jutaan. Ahibati fillah, waktu menyembelihnya adalah pagi setelah sholat Id. Setelah sholat Id, bukan sebelum sholat Id. Jadi setelah sholat Id baru nyembelih. Boleh nggak ditunda? Boleh. Waktunya itu sampai asar atau sebelum matahari tenggelam hari ke-13. Kan ada hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Antum mau potong, ana mau potong tanggal 11-nya aja Ustadz, karena tanggal 10 masih banyak acara umpamanya. Antum ikut kegiatan di masjid, antum mau potong, di rumah ada kambing anak taruh Ustadz, tapi kayaknya besok anak mau potong. Gak apa-apa. Berarti antum jangan potong dulu kuku antum.
Rambut-rambutnya, bulu-bulunya, kumisnya jangan dipotong dulu. Kadang-kala kumisnya udah nutupin mulutnya, gimana Ustaz ini Ustaz? Tunggu dulu, korbannya potong dulu. Kalau udah dipotong baru engkau potong. Kemudian jamaah, tadi disunahkan ketika memotong baca bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak, ini darimu ya Allah dan ini balik kepadamu ya Allah. Nggak ada yang kita miliki jamaah. Dan kalau kita nggak baca bismillah berarti korban lagi. Karena jadi bangkai ketika antum nggak baca bismillah. Karena kalau orang gemeteran potong, oh mati kau, mati kau, bangkai kalau mati kau. Kalau baca bismillah jadi boleh dimakan. Kemudian ketika memotong hendaklah berbuat baik sama binatang. Jadi kalau ada orang yang masih berpandangan Islam ini radikal, Islam ini mengajarkan kekerasan, Islam ini tidak cinta damai, subhanallah, sama binatang kita disuruh berbuat baik, bukan sama manusia, sama binatang. Ingat kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing, bukan manusia, gara-gara kucing. Perempuan nih ada kucing nakal mungkin, dia kurung, nggak dikasih makan sampai mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Masuk neraka gara-gara kucing. Jangan dianggap remeh. Dan ada seorang wanita pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Bagaimana dengan binatang? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan kalian berbuat baik kepada segala sesuatu. Lalu dikasih contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, tidak boleh menyiksa. Makanya dalam Islam hukum membunuh itu tidak digantung. Hukum membunuh, orang yang membunuh kemudian dibunuh dalam Islam itu vonis mati, itu tidak disetrum, tidak ditembak. Soalnya kalau ditembak bisa jadi mati, bisa jadi belum. Tembak, dokter masih periksa, ya udah mati, selesai. Tapi kalau dipenggal kepalanya, apa perlu panggil dokter? Dok, periksa dok, ini masih hidup. Nggak perlu jamaah, selesai, sudah mati dia. Sampai diajarin membunuh pun membunuh yang baik. Ketika dalam peperangan pun membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau menyembelih, berbuat baiklah ketika nyembelih. Nggak boleh disiksa, dipukulin ya. Anda masih ingat kisah bagaimana Australia memboikot Indonesia, tidak mau kirim sapi gara-gara sapinya disiksa di Indonesia. Subhanallah. Oknum yang nyiksa, dan Islam tidak mengajarkan itu, dan negeri kita juga tidak mengajarkan itu. Emangnya kita tidak berbuat baik sama binatang? Menyembelih harus tajamkan pedangnya, bikin seneng itu binatangnya. Jangan sampai kita mau motong kambing, kita asah pisau di depan dia. Seret, tar lagi kamu, bismillah. Itu dosa jemaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Kambing pun punya perasaan, walaupun dia nggak punya akal, dia merasakan sakit juga. Maka hendaklah memotong dengan cara yang baik, jangan sampai tersiksa itu binatang. Kemudian kalau nggak mampu potong sendiri, ya silahkan diwakilkan, minta tolong orang memotongkan buat dia, itu boleh. Kemudian pembagiannya ya dianjurkan dibagi 3. Nabi SAW mengatakan kulu waddakhiru watasaddaqu. Kalian makan, kalian simpan, dan kalian sedekahkan. Kalau mau ikut sepertiga nggak apa-apa. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. Atau sepertiga ya kita makan, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah. Atau semuanya mau dibagikan sama orang, nggak apa-apa juga. Tapi lebih utama kalau antum makan dari hewan kurban antum. Ustaz, tapi anak kurbannya di kampung Ustaz. Ya udah, biar dibagi di sana. Nggak apa-apa, antum wakilkan keluarga untuk memotong hewan kurban antum di sana.
Untuk orang yang motong, nggak boleh gajinya itu, upahnya itu diambilkan dari daging, nggak boleh. Kulitnya dikasihkan, kemudian dikasih daging, ini daging. Kalau mau kasih hadiah nggak apa-apa, tapi bukan upah buat orang tersebut. Hibatifillah, yang terakhir, ketika seorang beramal, kita nggak pernah tahu amalan kita diterima atau tidak sama Allah Azza wa Jalla. Tapi paling tidak kita sudah memenuhi 2 syarat dalam beribadah. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.